nightmares in my head. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kawan, berjumpa kembali bersama Boxem, channel yang siap menyajikan informasi seputar dunia MotoGP serta sinematik story pembalap. Hasil akhir dari balapan yang sempurna bagi pembalap Ducati Lenovo Team dengan nomor keramatnya, yaitu Francesco Bagnaia saat mendaratkan GP24-nya di sirkuit Tourist Trophy Assen, Belanda kemarin. Hampir semua sesi diborong oleh Pecco Bagnaia sebagai pembalap tercepat, mulai dari sesi Free Practice 1, Practice, Free Practice 2, dan Sprint, yang kemudian disempurnakan dengan dominasinya di main race pada hari Minggu. Hanya sesi warm-up saja yang menempatkannya di posisi keempat, namun hanya berjarak 0,050 detik dari pembalap tercepat perwakilan Pertamina Enduro VR46 Racing Team, yaitu Fabio Di Giannantonio. Sebuah bukti dari kinerja luar biasa pastinya bagi Pecco dan tim, yang telah mempersiapkan paket mereka dengan sangat baik dalam pertempuran di seri Assen kali ini. Dengan kemenangan sempurnanya di Assen kali ini, membuat pencapaian prestasi Pecco selama membela Ducati semakin mentereng, di mana kemenangan ke-23-nya yang diperolehnya di sirkuit Assen kemarin sejak debutnya di atas Desmo Cedici pada tahun 2019, telah sukses menyandingkan namanya dengan juara dunia dari Ducati pada tahun 2007 silam, yaitu Casey Stoner, yang tak lain merupakan seniornya dari Ducati. Dan yang lebih mengesankan lagi kawan, pembalap berusia 27 tahun kelahiran Torino, Italia tersebut sukses mencetak hat-trick di race utama dalam 3 seri di musim ini. Dimulai dari kemenangan di Jerez yang merupakan kemenangan ketiga kalinya di sirkuit tersebut sejak 2022. Kemudian kemenangan di seri kandang yaitu Mugello juga merupakan hasil hat-trick dari kemenangannya sejak 2022 lalu. Dan semakin disempurnakan dengan hasil hat-trick yang kembali diperolehnya dari kemenangan di seri Assen kemarin. Detail kecil membuat perbedaan yang besar. Itulah yang terjadi pada kompetisi di MotoGP, di mana pencapaian Pecco tak luput dari skill dan analisanya yang tepat dalam memahami perilaku motor, yang kemudian menjadi umpan balik yang relevan, yang diteruskan dengan kinerja tim yang hebat. Hal ini bisa dilihat dari masalah GP24 di awal musim yang sempat mengalami masalah getaran atau chattering pada roda depan. Namun ketika masalah itu terpecahkan, kombinasi Pecco dan GP24 ibarat alap-alap sambar nyowo. Bahasa Jawa kerennya seperti itu kawan. Dan hal itu diungkapkan sendiri oleh Pecco Bagnaia bahwa tim telah bekerja dengan keras, yang kemudian menghasilkan setup paling ideal untuk GP24 sejak seri Jerez kemarin. Saya tidak bisa mengatakan apa yang kami perbaiki, tetapi kami mengerjakan setup dan kami memahami apa yang membuat kami kehilangan hasil di beberapa balapan. Pekerjaan kami dari Jerez dan seterusnya memberi kami sensasi yang sangat bagus yang terus meningkat dari sesi ke sesi. Kata Pecco Bagnaia mengungkapkan penyempurnaan GP24-nya yang tak lain merupakan hasil dari analisis dan umpan balik yang tepat dari Pecco, yang kemudian dilanjutkan dengan penyempurnaan oleh para mekanik di pedok mereka. Benar-benar kinerja yang solid ya kawan. By the way, tahu nggak kawan, selama Pecco memenangkan balapan, saya belum pernah melihat Pecco sukses memecahkan top speed tertinggi. Bahkan dari data resmi MotoGP untuk top speed rata-rata dalam race, Pecco pernah menduduki peringkat paling buncit soal penggunaan top speed GP24, di mana Pecco hanya melesatkan GP24-nya dengan kecepatan rata-rata 347,2 km per jam di trek lurus Losail. Sedangkan Enea Bastianini mengeksploitasi GP24-nya di 356,7 km per jam dengan menduduki peringkat pertama. Namun faktanya, Pecco lah pemenang race pembuka musim ini di Lusail International Circuit dengan lap time yang konsisten. Mungkin fakta ini bisa sedikit menjadi dasar bahwa optimalisasi traksi atau grip, terutama ketika entry dan exit tikungan, ditambah gaya balap yang presisi seperti yang diterapkan Pecco, akan jauh lebih mempengaruhi hasil akhir balapan daripada tenaga puncak itu sendiri. Mungkin dalam kasus ini, next, insya Allah saya akan coba bahas lebih dalam ya kawan. Gresini Racing siap berpindah tangan ke Lewis Hamilton, pembalap top Formula One.
Waduh, gebrakan apa maneh kira? Rumor yang beredar di seri Asen kemarin, di mana Lewis Hamilton, juara dunia 7 kali dari ajang balap mobil kasta tertinggi, yaitu Formula One, dikabarkan tertarik untuk mengakuisisi tim Gresini Racing dari tangan pemilik saat ini, yaitu Nadia Padovani. Rumor tersebut secara tidak langsung semakin menguatkan hubungan antara Formula One dengan MotoGP, sejak kedatangan Liberty Media yang sukses mengakuisisi MotoGP dari Dorna pada akhir tahun 2023 lalu. Rumor yang beredar menyebutkan bahwa Lewis Hamilton telah menyatakan keinginannya untuk mengakuisisi Gresini Racing dan sudah dalam tahap pembicaraan dengan pemilik saat ini, yaitu Nadia Padovani, untuk mengambil alih kepemilikan tim yang bermarkas di Faenza tersebut. Bahkan sempat terlihat sosok pembalap ikonik Formula One tersebut hadir di dalam pedok Gresini Racing saat gelaran MotoGP Asen kemarin. Jika kesepakatan itu berhasil, maka Liberty Media bisa dipastikan akan menyambutnya dengan antusias. Karena kesempatan tersebut bisa menjadi terobosan untuk memanfaatkan peluang guna mendongkrak visibilitas MotoGP yang akan membawa sebagian besar penonton Formula One ke dunia MotoGP. Bukan hal baru jika Lewis Hamilton menginginkan kepemilikan Gresini Racing. Pasalnya Lewis Hamilton sendiri sebelumnya sudah memiliki pengalaman dalam mengelola tim balapnya di ajang balap off-road roda 4 Extreme E, yaitu tim X44 Lewis Hamilton, yang terbukti sukses meraih juara dunia dalam ajang balap off-road roda 4 tersebut pada tahun 2022. Di sisi lain, pembalap Formula One berusia 39 tahun yang sukses dalam serangkaian prestasinya sejak debutnya di Formula One pada tahun 2007 itu, juga merupakan pemilik salah satu tim sepak bola di Amerika yang berlaga di National Football League, yaitu tim Denver Broncos. Benar-benar pencapaian yang luar biasa ya kawan. Dan jangan kaget bahwa aset kekayaan Lewis Hamilton diketahui media ada di kisaran angka 285 juta US dollar atau setara dengan 4,5 triliun rupiah. Akhir pekan yang buruk harus dialami Marquez pada seri Asen kemarin, di mana calon pembalap Factory Ducati musim depan itu hanya mampu mengamankan posisi ke-10 setelah hasil finishnya di posisi ke-4 harus dibatalkan karena terkena penalti 16 detik dari pelanggaran tekanan ban atas peraturan yang sudah ditetapkan. Sebelumnya, Marquez juga sempat apes saat terjatuh di awal balapan jarak dekat, yaitu sprint di hari Sabtu. Dan permasalahan soal tekanan ban pada race utama di hari Minggu ternyata sudah dirasakan Marquez sejak balapan memasuki lap ke-8, di mana dia merasa bahwa ada masalah dengan ban depan yang mengindikasikan tekanan ban depan yang rendah. Dan motifnya yang tersorot kamera, di mana Marquez membiarkan Fabio Di Giannantonio untuk menyalipnya, adalah upayanya untuk meningkatkan kembali tekanan ban depan dengan mengambil keuntungan dari efek turbulensi udara kotor yang bisa meningkatkan tekanan ban depannya jika dia berada di belakang Fabio Di Giannantonio, atau bisa dibilang slipstream. Selisihnya 0,01 bar untuk satu putaran. Sangat disayangkan. Tetapi itu peraturan. Satu-satunya hal yang kami bicarakan dengan pengawas balapan dan yang kemudian dijatuhi hukuman adalah kenyataan bahwa seperti yang Anda lihat, saya memulai balapan dengan baik. Kemudian tiba-tiba saya menyadari ada yang salah dengan ban depan, dan saya melihat tekanannya sangat rendah. Oleh karena itu, saya membiarkan Di Giannantonio lewat untuk memeriksa tekanan, dan kemudian saya tetap di belakangnya sepanjang balapan. Saya mengelola situasi dengan baik, tetapi yang tidak saya duga dan yang tidak dapat saya kendalikan adalah kontak dengan Enea di tikungan 1. Sejujurnya, saya menduga seharusnya Enea menyerahkan posisi, karena jika Anda menyalip pembalap dengan menyentuhnya dan ia keluar jalur, saya tidak menduga akan mendapat penalti besar, tetapi Anda harus mengembalikan posisi. Namun ia tidak menerima penalti, sedangkan saya terkena penalti karena tekanan ban. Dengan buku peraturan di tangan, saya bisa menerima penalti saya. Tetapi alasan saya berbicara dengan race direction adalah karena mereka memiliki data dan bisa melihat bahwa suhu ban saya turun setelah kontak dengan Enea. Pengakuan juara dunia 8 kali tersebut soal kesulitan yang menimpanya pada race utama di seri Asen, yang kemudian dia memberikan pendapatnya bahwa kontaknya dengan Enea di tikungan 1 yang menurutnya menjadi pemicu awal dirinya tidak mampu mengelola tekanan ban depan GP23-nya.
dan menilai bahwa overtake Enea seharusnya menghasilkan penalti bagi pembalap bernomor 23 tersebut yang tidak menurunkan kembali posisinya pada waktu itu. Setelah melihat keperkasaan Pecco sejak seri Jerez hingga Assen, kemudian rumor yang mengejutkan di pedok MotoGP soal minat Lewis Hamilton terhadap Gresini Racing, dan permasalahan yang terjadi pada Marquez selama tampil di seri Assen kemarin, kira-kira bagaimana pendapat kalian? Silahkan bisa diramaikan di kolom komentar ya kawan. Los, sing penting tertib bolo. Semoga informasi yang saya bagikan bermanfaat dan bisa menemani waktu santai kalian semua. Jangan lupa dukung selalu channel ini kawan dengan cara like, subscribe, share, dan komen. Serta tidak bosan selalu saya ingatkan, biasakan berdoa dan cek kondisi kendaraan Anda sebelum pemakaian. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time and thank you for watching my video. Ciao!